cek, cek. Suaranya mati lagi. Oke. Cek cek. Cek, cek. Ustaz Budi, suara saya kedengaran? Sudah masuk? Sudah disambungkan YouTube belum, Kak? Apa nggak pakai YouTube? Pakai YouTube nggak, Kak? Pakai harusnya Ustaz Taufik. Ini ada Ustaz Ginong adminnya. Ini. Cek cek, Ustaz Budi mendengar suara saya, Ustaz? Ya, suara saya banter enggak ya? Kedengaran, Ustaz, tapi agak kecil suaranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz Budi kok masih kecil ya? Saya dengar ya.
Kurang besar ya suara saya ya? Alhamdulillah, ya, agak lumayan. Tadi. Ya, Ustaz Said sudah masak. Ustaz Said, Sudah lumayan. ya Ustaz Said. Ya. Oke. Sudah dari Salju. Di chat ini baru 45 partisipan. Belum, Sir. Tes. Sip. Dikoneksikan ke YouTube kan Ustaz? Ustaz Ginong? Oke, on YouTube nggih. Ustaz Jun gitu. Switch to phone. Ini mau screenshot belum Yes. muncul ya. Cek. Link YouTube-nya mungkin. Kalau ada wali siswa yang mau tanya link Jun share YouTube. screen. Ustaz Ginong, halo Ustaz Ginong. Ustaz Budi. Ustaz Ginong, bisa dengar suara saya Ustaz Ginong? Iya, bisa. Ini saya mau coba screen. Masuk. Ya, oke. Ini saya mau coba untuk share screen Ustaz. Gimana? Saya mau coba send screen. Oh iya, Share oke. screen-nya. Oh iya. Soalnya nanti materinya ini saya share kayak gitu. Oh iya. Ustaz Jun share screen-nya Bisa gimana? bisa masuk nggak Ustaz? Oh ini Dewan Pembina JSIT peran strategis BPI. Oh, bukan. Oh ini Ustaz Jun ini. Nah, ini. Sebentar ya. Tak jadikan host dulu. Ya, jadikan ke host dulu. Ya, Host, sudah. Oke, saya coba ya. Ya, coba. Oke, apakah sudah masuk tampilannya? Tantangan keluarga masa kini. Oke, udah kelihatan Ustaz? Belum di full screen. Ini ditambah di sini Ustadz. Itu baru saya share layarnya. Baru layarnya ya. Stop share dulu. Itu di close dulu terus nanti masuk PowerPoint-nya dulu kan. Oh, close dulu. Yang di share yang PowerPoint-nya. Dibuka dulu PowerPoint-nya. Ini sedang saya buka. Sebentar. Bisa kelihatan? Belum. Belum ya, sebentar. Waduh, banyak banget yang harus saya terima, saudara-saudara. Tak stop dulu ya, tasking. Berarti buka PowerPoint-nya ya? Antum buka di PowerPoint, terus nanti pilih share screen, pilih aplikasi PowerPoint yang sudah kebuka. Begitu Ustaz saya. Kedengeran nggak suara saya? Oke, ini kelihatan nggak, Ustaz? Belum. Belum, sebentar. Ini kelihatan? Ya, sip. Ya, di F5 aja, nggak apa-apa. Di F5 untuk ininya, full screen-nya. Ini kelihatan? Kelihatan? Ya, seperti itu. Ya, bisa. Udah. Oke. Ada link YouTube ya? Link YouTube Sekolah Alam Jogja. Di situ Ini sudah live. nanti saat kita
Nah, saya nggak bisa nge-live pakai itu ya, pakai punyanya Salih ya berarti ya? Nggak bisa ini, harus yang jadi hostnya yang bisa nge-live kan. Oh, YouTube Hostnya siapa? aja, Sekolah Alam Jogja, Sekolah Oh, Alam iya. J Jogja. Oke. Nanti kalau ada yang tanya itu maksudnya, nah, biar Oh iya iya iya. co-host juga nggak bisa, no? Co-host juga nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini udah kebijakan third partinya dari Zoom. Nanti Oke. error. Co-host nanti live Facebook itu keluar, tapi ketika di pencet nanti jadinya error. Ya, siap. Suaranya siapa ya nge-ground ya? Ada suara yang nge-ground. Yang Sabudi itu. Depannya Sabudi. Ustadz Ginong. Hah? Halo Ustadz Ginong. Ya, halo, halo. Halo, bagaimana? Ini hostnya siapa? Hostnya jenengan ya Ustadz? Iya, saya. Oke. Oke. Gimana Ustaz? Jam 15. Ini untuk MC-nya Ustadz Budi ya? 15.30 mau dimulai jam berapa kita? Ustaz Ginong, suara saya kedengaran? Kecil, Tat. Ustaz Saiful, suara saya kedengaran? Kecil sekali ya? Ya, suara Ustadz Budi kecil nih. Tes. Cek, masih kecil Ustaz Ginong? Sudah lumayan, sudah lumayan besar. Lumayan besar. Mungkin agak digedein sedikit lagi. Yang digedein di bagian mana? Ini di sini udah dibesarin pol. Oh iya, iya. Volume suaranya mungkin, volume suara Anda. Oh iya, suara saya agak dibesaran berarti ya? Iya. Oke. Berarti dimulai sekarang? Oke. Tanya dia sudah oke. Ustaz Hayadunya? Hah? Oh iya, nggih. Ustadz Cahyadinya udah dikasih linknya belum ya, Tat ya? Ustadz Saiful. Sudah saya kasih Ustadz. Oh iya. Nggih.
Baik Ustaz, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga seluruh yang hadir pada pertemuan yang membahagiakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Islam, insyaallah Pak Edi sudah bergabung dengan kita dan seluruh jajarannya. Kemudian para asatid keluarga besar Nurul Islam dari KB TKIT Nurul Islam, kemudian dari SD IT Alam Nurul Islam, kemudian juga dari Salyu, dan juga ayah bunda sekalian yang hadir dan bergabung hari ini dari kelihatan di sini partisipannya 83, padahal harusnya ini bisa ikut partisipasi. Ustaz Cahya Dita Karyawan nanti akan banyak berdiskusi dengan kita tentang tantangan keluarga masa kini. Nanti kita akan kupas bareng kurang lebih sekitar 90 menit. Dan ayah bunda, nanti siapkan kira-kira apa yang bisa didiskusikan dalam pertemuan sore hari ini. Betul-betul kita manfaatkan dengan baik agar nanti kita betul-betul mendapatkan hikmah ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka sama-sama pertemuan kita pada sore hari ini agar berkah dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, akan dibacakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibacakan Al-Ustadz Oji. Kepada Al-Ustadz Oji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Haji yang sudah membacakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang bergabung sudah kurang lebih 103 ya, masih 104 terus naik insya Allah. Dan surat cinta yang tadi dibacakan, ayat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menambah keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, ayah bunda dan seluruh peserta dengan gurunda kita Ustadz Cahyadi Takaryawan dengan tema tantangan keluarga masa kini. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Pak Edi, waktu dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersua secara online dalam kegiatan parenting bersama untuk seluruh keluarga besar Nurul Islam, baik dari jenjang KP, TK, IT, SDIT, dan SNBT Alam Nurul Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa bisa meneladani Rasulullah sampai dengan akhir hayat kita nanti, dan semoga syafaatnya bisa kita terima di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Cahyadi Takaryawan, jazakallah khairan katsir telah berkenan membersamai kita di sore hari ini. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, ustadz-ustadz semuanya, kita tentu sudah sangat memahami bahwa kita sekarang ini hidup di masa yang orang bilang tidak ada yang tetap kecuali ketidaktetapan sendiri, gitu ya. Tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri. Artinya kita dihadapkan pada situasi di mana perubahan selalu terjadi, ya. Ada perubahan yang berjalan sangat lamban, gradual, ya. Tapi kadang juga ada perubahan yang radikal, tiba-tiba, gitu ya. Dan saya kira kita semuanya tidak ada yang memperkirakan bahwa tiba-tiba kita harus menghadapi situasi di mana pergerakan fisik kita harus dibatasi, gitu ya. Dan begitu banyak perubahan terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Nah, sehingga ada yang ketika kita bicara tentang revolusi industri 4.0 dikatakan nanti ada perubahan begini, tapi rasanya masyarakat secara umum belum kemudian semuanya menyadari itu akan terjadi beneran. Nah, tapi pandemi memaksa orang kemudian
suka tidak suka akan berhadapan situasi yang sudah berubah drastis gitu ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, sebuah perubahan ya, itu adalah sebuah keniscayaan, dan konon katanya siapa yang bisa eksis dan tangguh itu adalah yang punya sifat untuk bisa menyelesaikan diri dengan perkembangan dan perubahan gitu ya. Nah, keluarga sebagai basis pendidikan ya anak-anak kita gitu ya, dan sekolah gitu ya, tentu harus terus bekerja sama, menjalin keterpaduan, sehingga ketika kita membersamai anak-anak kita untuk tumbuh ya, tumbuh sesuai dengan tantangan zamannya ya, akan terjadi sinergi. Nah, karenanya pada sore hari ini kita mengikhtiarkan sebuah parenting bersama dalam upaya untuk bisa memperkuat ya sinergi antara sekolah dan orang tua, menjalin keterpaduan. Utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun ketahanan keluarga sehingga kita semuanya bisa menghadapi tantangan-tantangan masa ini dengan tetap tangguh, dan tentu saja cita-cita mulia kita semuanya sebagai keluarga muslim untuk bisa menghadirkan generasi-generasi yang akan bisa menjadikan Islam ini kembali berjaya di muka bumi, Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah sore hari ini kita dibersami oleh Ustadz Cahyadi Karyawan, jazakallahu khairan katsira Ustadz, yang sudah sangat berpengalaman bagaimana membina keluarga. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga apa yang akan disampaikan nanti akan memberikan banyak pencerahan kepada kita dan berikan bekal ilmu ya, sehingga kita semuanya keluarga besar Islam akan menjadi keluarga yang tangguh menghadapi perkembangan masa saat ini. Saya kira itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Edi Tri Cahyono mewakili Yayasan Nurul Islam menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan kita hari ini untuk thalabul ilm dalam keadaan apapun, karena ini wajib. Bahkan Nurul Islam menunjukkan jati dirinya dalam keadaan apapun menuntut ilmu itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Nah, hari ini kita lakukan. Hari ini kita akan diskusi banyak tentang tantangan keluarga masa kini dengan Ustadz Cahyadi Karyawan. Beliau sangat berpengalaman dan beliau adalah konselor di Jogja Family Center dan pembina Wonderful Family Institute. Ya. Selamat datang Ustadz Cahyadi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di Nurul Islam Ustadz ya, meskipun lewat udara ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Kami senantiasa merindukan tausiah-tausiah Ustadz nih, luar biasa ini ya. Baik, gak berpanjang kata, kita langsung sampaikan atau berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Cahyadi Karyawan. Nanti kita diberikan waktu ya Ustadz ya, kira-kira sekitar 15 menit untuk nanti diskusi. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda keluarga besar Islam ini. Silakan Ustadz, waktu kita berikan sepenuhnya. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Pak Edi Tri Cahyono, Ketua Yayasan yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, para pengelola sekolah Alam Nurul Islam, para guru, para ustadz, para ustadzah, dan semua sivitas akademika, Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk silaturahim bersama-sama untuk mengoptimalkan kebaikan-kebaikan kita ya di masa pandemi ini. Kita tidak boleh untuk berhenti melakukan kebaikan, tidak boleh berhenti belajar. Justru kemudian kita gunakan berbagai macam kondisi yang ada sekarang ini untuk menambah volume kebaikan kita,
menambah kapasitas kebaikan kita, dan selalu menambah ilmu dan pengetahuan kita. Pada kesempatan kali ini, tema yang dimintakan oleh teman-teman Nurul Islam sangat menarik, tantangan keluarga masa kini. Saya sudah menyiapkan materi PowerPoint. Kalau teman-teman panitia bisa menampilkan, biar kita bisa baca bersama-sama ya. Di materi PowerPoint ini nanti, saya akan sampaikan terutama 2 bagian. Yang pertama adalah memahami tantangan-tantangan yang ada di antara kita saat ini secara global. Kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana kita menghadapinya. Nah, materi ini saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadinya kalau ada yang ingin mendapatkan, dipersilakan ya. Misalnya Bapak Ibu ada yang ingin berkenan memilikinya, silakan minta kepada teman-teman panitia. Baik, bisa dimulai ya, klik. Kita awali bagaimana memahami terlebih dahulu tantangan keluarga yang ada di antara kita pada saat sekarang ini. Next. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, klik lagi. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa poin ya dari tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah tantangan keharmonisan, yang kedua adalah tantangan perkembangan, yang ketiga adalah tantangan kesejahteraan, yang keempat adalah tantangan pendidikan, dan yang kelima adalah tantangan sosial. Tentu ada sangat banyak, tapi saya mengambil 5 poin berikut ini. Kita mulai satu persatu ya. Next, apa yang dimaksud dengan tantangan keharmonisan? Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kalau kita lihat ya di dalam kehidupan pernikahan, entah zaman dulu ataupun zaman sekarang atau kapanpun gitu, maka tentu saja semua yang menikah itu menghendaki sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera gitu ya. Nah, tetapi perkembangan zaman membuat berbagai macam hal yang bisa merusak keharmonisan keluarga kita itu dengan mudah terjadi. Teknologi itu telah menyebabkan kita mendapatkan sangat banyak kemudahan, banyak bisa belajar, banyak mengakses ilmu pengetahuan ya lewat teknologi. Tapi di saat yang sama itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk adanya ketidakbaikan. Nah, jadi tergantung ini kita menggunakan teknologi itu untuk apa ya. Kalau sore hari ini kita gunakan untuk belajar bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu guru melakukan proses pembelajaran daring kepada murid-muridnya, itu juga menggunakan teknologi, artinya ini untuk sesuatu yang positif dan kita semuanya bisa ngaji kepada siapa saja di zaman kita sekarang ya. Kita milih sendiri ustadznya karena tergantung selera kita ya. Mau rutin ngaji ke Ustadz Adi Hidayat gampang, mau ngaji ke Ustadz Abdul Somad gampang, mau ngaji ke Gus Bahak gampang. Kita mau ngaji ke siapa aja di zaman sekarang itu gampang. Karena semuanya ada di internet ya. Kita bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan berbagai macam channel yang lainnya untuk mengakses kajian-kajian keislaman. Itu sisi positif. Tapi tidak bisa dihindari bahwa sisi negatifnya adalah munculnya berbagai macam persoalan yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Ini yang saya sebut sebagai tantangan keharmonisan. Kenapa ini menjadi mengemuka? Karena tantangan keharmonisan itu dari dulu sudah ada, tetapi frekuensi terjadinya kemudian peluang ya kejadiannya itu dibandingkan dengan zaman sekarang lebih mudah di zaman sekarang ini karena dengan seiringnya perkembangan teknologi itu juga masuk ya kemudahan-kemudahan untuk melakukan keburukan itu. Saya mengambil contoh misalnya kalau kita bicara dalam konteks adaptasi di dalam proses pernikahan ya. Nikah itu butuh adaptasi antara suami dan istri itu harus saling beradaptasi dan itu pekerjaan yang tidak pernah selesai, terus-menerus begitu. Sampai akhir hayat kita masing-masing, adaptasi itu harus terus kita lakukan. Nah, dalam kehidupan masa lalu ya, misalnya saya membayangkan misalnya di zaman Nabi SAW dengan para sahabat, Nabi menikah, memberikan contoh keteladanan utama dalam hidup berumah tangga, para sahabat
juga melaksanakan pernikahan dan memberi contoh kebaikan kepada kita tentang bagaimana kehidupan berumah tangga. Satu sisi tentu kita akan mengatakan itu zaman ideal karena di situ ada Nabi SAW. Itu adalah zaman di mana Islam betul-betul diaplikasikan dengan sesungguhnya, di mana di situ ada Nabi dan para sahabat yang membersamai beliau. Sehingga tentu kondisi-kondisinya luar biasa ya, bagaimana kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat itu menjadi sangat nyaman karena selalu tertata dengan baik, di mana di situ ada Nabi SAW. Nah di zaman kita ini ya, satu sisi kita jauh dari Nabi SAW, masanya, kemudian juga suasananya, kondisinya, kemudian ditambah lagi dengan tantangan-tantangan yang ada terkait dengan teknologi itu, dan menyebabkan kalau di satu sisi sebetulnya kalau dalam konteks positif, adaptasi akan bisa terjadi dengan mudah karena kita mudah mendapatkan sumber-sumber pembelajaran. Resources ilmu pengetahuan itu terbuka dan kita bisa mendapatkan bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara memahami, bagaimana cara menyesuaikan diri antara suami dan istri, itu bisa dikatakan pembelajarannya sangat terbuka. Tapi di sisi yang lainnya, yang kemudian bisa menjadi penghambat itu ya, next boleh diklik lagi, itu adalah gejala yang kita lihat di dalam konteks media, itu adanya kalau dalam teori komunikasi massa, itu ada namanya teori kultivasi yang disampaikan oleh Josh Gepner, 1976. Dia membuat teori tentang teori kultivasi, itu waktu itu menyoroti televisi. Jadi teori kultivasi itu sebetulnya tidak terkait dengan medsos saat ini ya, tapi dia terkait dengan televisi. Cuma menarik bagi saya karena televisi itu penetrasinya itu tidak sedahsyat medsos. Televisi itu masuknya masih ke ruangan-ruangan keluarga ya, mungkin di ruang keluarga atau kadang-kadang ada juga yang masuk ke kamar-kamar rumah kita, tetapi itu bukan benda yang melekat di tangan kita. Nah sekarang ini benda ini melekat ya, gadget ini melekat di tangan kita. Sehingga teori kultivasi yang sebetulnya itu dulunya untuk televisi itu sangat bisa kita gunakan untuk memahami berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Termasuk juga dalam teori komunikasi massa yang disebut sebagai simulacrum atau simulacra, yang dulunya ini juga menyoroti televisi. Tetapi menurut saya ini sangat tepat untuk kita pahami dalam konteks kekinian, untuk memahami kenapa sih kok terjadi situasi-situasi seperti ini di saat teknologi itu berkembang dengan pesat. Apa yang dimaksud dengan kultivasi? Menurut Josh Gepner, dia mengamati begini, kalau orang itu nonton TV lebih dari 4 jam sehari semalam, maka orang ini akan mempersepsikan segala sesuatu yang dilihat di televisi itu sebagai sesuatu yang nyata. Saya ulangi ya. Jadi teori kultivasi itu menyatakan bahwa orang-orang yang nonton TV, karena kebanyakan nonton TV, yang definisi kebanyakan itu adalah 4 jam sehari, lebih dari 4 jam sehari, maka apa yang dilihatnya di televisi itu menjadi patokan kebenaran. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi orang ngomong apa di TV itu benar. Kemarin di TV ada kok gitu. Itu zaman dulu ya. Nah, sekarang di era medsos, orang itu bukan sejak 4 jam sehari semalam. Orang itu bisa 20 jam sehari semalam dengan gadgetnya itu. Sehingga kalau kita mengatakan kultivasi, maka itu berlipat-lipat nilai kemampuannya untuk mempengaruhi itu menjadi berlipat. Karena ukurannya Josh Gepner itu hanya 4 jam untuk televisi. Sementara medsos itu kita bisa lebih dari 10 jam sehari untuk orang berinteraksi dengan internet. Nah, jadi oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang kalau kita lihat suami istri dalam kaitan dengan keluarga, apa tantangan keluarga kita kalau kita kaitkan dengan teori kultivasi ini? Itu adalah munculnya pencitraan, munculnya realitas semu yang dinyatakan atau dianggap sebagai sesuatu yang sebenarnya. Ya, itu simulacra itu ya. Yang namanya simulacrum itu begini. Media, kalau waktu itu televisi, media itu apa yang ada di dalamnya itu sebetulnya adalah realitas semu, ya. Tetapi karena itu sering dilihat, maka dia akhirnya dianggap sebagai realitas yang nyata, yang sesungguhnya terjadi. Jadi antara apa yang dilihat
di medsos misalnya pada konteks sekarang, kalau dulu itu televisi, kalau sekarang itu media sosial, dengan pencitraan atau standar nilai, begini gampangnya ya, Bapak Ibu sekalian, gampangnya memahami seperti ini. Kebahagiaan kita, keluarga kita mengatakan keluarga kita bahagia atau tidak bahagia. Keluarga kita harmonis atau tidak harmonis. Itu banyak mengadopsi standarnya itu dari medsos, gitu. Jadi contohnya begini, ketika ada seorang yang misalnya liburan keluarga nih ya, dia satu keluarga ini liburan keluarga, kemudian dia datang, misalnya kalau ini orang Jogja, lalu jalan-jalan ke Denpasar gitu ya, jalan-jalan ke Bali, kemudian dia upload, karena di zaman medsos itu, hal yang paling penting itu adalah upload. Jadi bukan jalan-jalan, tapi upload. Jadi setelah dia jalan-jalan, kemudian foto-foto di situ, lalu mengupload, lalu peristiwa yang paling penting. Setelah diupload itu kan akan dilihat oleh teman-temannya ya. Maksudnya misalnya diupload di Instagram, diupload di Facebook gitu. Lalu kemudian orang-orang yang melihat ini karena saking seringnya ya, misalnya hari ini dia ngelihat postingan kayak begitu, itu banyak, misalnya gitu. Jadi seakan-akan muncul persepsi begini, oh sekarang ini berarti musim liburan ya, jadi keluarga itu pada liburan kemana-mana. Ada temannya posting di Instagram, dia lagi di Denpasar. Ada temannya posting di Instagram, dia lagi di Turki, bermain-main salju dengan keluarga di sana. Ada temannya posting di Facebook ya, dia lagi jalan-jalan ke Singapura, foto bersama keluarga di depan patung Marillion itu, dan seterusnya. Sehingga kemudian terbentuk kesannya apa? Yang namanya simulakra itu ya, melihat keluarga berpose bersama dalam situasi tersenyum, itu dalam teori simulakra disebut sebagai realitas yang semu. Artinya apa? Apakah mereka itu bahagia? Kita tidak tahu. Karena mereka hanya tersenyum di foto gitu ya. Kemudian berangkulan, kemudian wah mesra banget, harmonis banget, Masya Allah. Keluarga yang itu mesra banget, harmonis banget. Buktinya dia foto di depan patung Marillion, buktinya dia foto di Turki dan seterusnya gitu-gitu ya. Dan berbahagia bersama keluarga, wajahnya cerah semuanya gitu. Itu namanya realitas semu dalam teori media. Tetapi karena seringnya kita melihat seperti itu di media sosial, di Facebook, di Instagram, postingan-postingan teman-teman di grup gitu ya, mereka liburan bersama keluarga gitu. Maka itu kemudian menjadi patokan. Apa patokannya? Oh, berarti keluargaku ini nggak bahagia. Apa nggak bahagianya? Karena nggak bisa jalan-jalan ke Singapura, karena nggak bisa jalan-jalan ke Bali, karena nggak bisa jalan-jalan ke Turki, dan seterusnya. Jadi standar keluarga bahagia itu adalah standar medsos. Kebahagiaan orang itu kebahagiaan semu karena dari medsos. Kesedihan orang itu dengan standar yang semu. Aku itu sedih, aku itu nggak happy, aku itu nggak bahagia. Keluarga kami sudah kami bangun 5 tahun lebih itu nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Karena nggak pernah jalan-jalan ke Bali, karena nggak pernah jalan-jalan ke Singapura, nggak kayak orang-orang pada umumnya itu. Ini yang namanya simulakra, ya. Jadi apa yang dulu diteorikan di memahami tentang televisi itu, sekarang berlipat kejadiannya. Karena kalau televisi itu penetrasinya tidak sedahsyat media sosial. Nah inilah yang kemudian bisa menjadi citra diri yang semu atau kebahagiaan yang semu atau merasa diri tidak bahagia juga sebetulnya itu semu. Karena melihat bahwa dirinya hanya gara-gara tidak sama dengan orang lainnya. Kenapa kita ini nggak pernah jalan-jalan? Jadi begitu ngelihat teman-temannya para posting, yang satu di Bali, yang satu di Singapura, yang satu di Turki, yang satu di mana, terus kemudian pada posting-posting di internet itu, maka kemudian seorang istri ngomong sama suaminya, Pak, cuma keluarga kita nih Pak, kita ini menderita banget ya, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Kenapa kita di rumah saja? Ini lihat nih postingan temanku nih, lihat nih postingan temanku, lihat nih postingan temanku. Jadi postingan teman yang dijadikan sebagai ukuran itu. Kebahagiaan dicari dari orang lain, ukuran-ukuran orang lain. Padahal apakah mereka tersenyum di depan patung Marillion itu artinya bahagia? Nah itu namanya simulakra. Realitas semu yang apabila kita mempercayainya, maka itu kemudian menjadi realitas yang nyata. Seakan-akan itulah bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu jalan-jalan bersama keluarga ke Singapura. Jadi akhirnya seorang istri menuntut suaminya, kenapa kita nggak bisa jalan-jalan? Dan kata suaminya, kan dari dulu kita sudah ngomong, kata suaminya itu kan, kalau jodoh
itu nggak akan kemana-mana. Kan kita jodoh nih, jadi nggak kemana-mana, ya di rumah aja gitu kata suaminya kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, realitas-realitas yang kita lihat di medsos itu seringkali mengubah cara pandang kita tentang kebahagiaan, tentang kesengsaraan, tentang keharmonisan. Jadi seseorang cukup merasa dirinya tidak harmonis, keluarganya itu hanya gara-gara tidak pernah diajak foto berangkulan oleh pasangannya, oleh suaminya misalnya. Cukuplah seorang istri itu merasa menderita dalam kehidupan berumah tangga itu karena tidak pernah mendapatkan postingan dari suaminya yang dipublis di medsos yang menyatakan bahwa sang suami itu begitu mencintai istrinya. Dia tunjukkan ke suaminya, lihat nih, si suami ini dia ngomong sama istrinya dan itu diupload di medsos gitu. Nah, jadi yang seperti ini menjadi satu tantangan keharmonisan tersendiri bagi kita. Apa yang namanya kohesi, Bapak Ibu sekalian? Kohesi itu adalah, kalau menggunakan teorinya Profesor Olson, kohesi itu artinya adalah emotional closeness, ya, kedekatan emosi antara suami dan istri. Nah, ketika medsos di antara suami istri, jadi gadget itu berada di antara suami dan istri, suami pegang gadget, istri pegang gadget, maka kohesi di antara mereka tersekat oleh gadget, tersekat oleh medsos. Ini tantangan kekiniannya, ya. Jadi kalau dulu sebelum ada medsos itu, kalau penonton TV duduk berdua ngobrol ngelihat televisi bareng gitu ya, yang disaksikan itu bareng, nonton film di televisi bareng gitu nontonnya kan. Kalau waktu itu nonton adegan-adegan apa di TV misalnya lawak ya, adegan-adegan humor ya, tayangan-tayangan yang lucu-lucu itu. Acara-acara TV yang saya nggak sebut namanya ya, tapi yang bikin keluarga tertawa semuanya itu kan sekeluarga duduk nonton TV tertawa bareng gitu. Itu kan masih ada kebersamaannya kan, tertawanya bareng. Nah kalau medsos, gadget, itu kan suami pegang, istri pegang, suami ngelihat grupnya dengan teman-temannya, istri ngelihat grupnya dengan teman-temannya, lalu kemudian suaminya itu di grup sedang ada omongan yang lucu-lucu sehingga dia ketawa-tawa sendiri gitu ya. Sampingnya istrinya itu di grup yang dia ikuti itu sedang ada berita salah satu keluarga temannya itu meninggal dunia sehingga isinya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi istrinya itu sedih-sedih karena pembicaraan di grup itu tentang kesedihan, ada salah satu temannya yang meninggal dunia, tetapi kemudian grup suaminya dan mereka hanya duduk berdampingan itu kan, suami ketawa-ketawa dan istri sedih-sedih. Itu mereka duduk berdua dan melakukan hal yang berbeda, berada dalam dunia yang berbeda. Kalau dulu televisi masih nonton yang sama, masih merasakan kelucuan yang sama, masih ketawa bersama gitu, dan berkomentar secara bersama. Oh kok kayak begitu? Oh ini nggak lucu. Itu dikomentari secara bersama di situ. Nah sekarang suami, istri, anak-anak ngumpul dan masing-masing yang anak asik dengan gamenya, suami asik dengan grupnya, istri asik dengan grupnya, masing-masing dunianya berbeda-beda, komentar mereka berbeda-beda, dan pada akhirnya tidak menyatukan mereka. Itu kohesinya terhambat, komunikasinya terhambat, pembagian peran di antara mereka. Kadang-kadang kalau kita lihat ya dalam kehidupan kita saat ini, itu menjadi satu persoalan ketika kita di dunia di masa pandemi, kemudian kita harus menghadapi anak-anak yang belajar secara daring gitu ya. Lalu kemudian ini harus mendampingi siapa dan seterusnya. Ini sesuatu yang harus dipecahkan oleh keluarga itu pada konteks di mana semua orang di masa kini, di masa sekarang itu semua orang merasa sibuk. Ayah sibuk, ibu juga sibuk. Jadi bagaimana dengan pembagian peran untuk mendampingi anak-anak kita? Lalu munculnya kejenuhan, munculnya kegersangan, munculnya ujian kesetiaan. Dulunya, kalau misalnya zaman dulu belum ada medsos ya, belum ada medsos, belum ada internet gitu, itu kalau misalnya ada seseorang pernah punya pacar di masa lalunya, di masa SMA dia pacaran serius gitu, lalu nggak jadi menikah, kemudian setelah itu kan dia karena nggak jadi menikah, jadi ini menjadi mantan begitu. Lalu kan akhirnya dia menjadi nggak pernah ketemu lagi. Maka nggak pernah ketemu itu ya benar-benar nggak pernah ketemu gitu ya. Tidak terusik. Masing-masing akhirnya sudah menikah dengan kebahagiaan keluarganya masing-masing. Peluang untuk terjadi pertemuan ada, tetapi itu kecil. Nah di zaman kita sekarang ya, begitu kemudian mulai grup-grup WhatsApp berkembang, menjamur, semua akhirnya membuat grup WhatsApp. Jadi alumni SD, alumni SMP, alumni SMA,
Coba, alumni kuliah ya. Jadi yang dulunya itu mereka punya mantan di SMP yang sebetulnya itu sudah nggak pernah mengingat-ingat lagi, nggak pernah merasakan sesuatu lagi karena masing-masing sudah sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Begitu akhirnya ketemu di grup alumni, ketemu lagi sama si dia. Awalnya biasa-biasa aja di grup itu ya. Tapi kemudian teman-temannya ngomor-ngomor, dulu kalian pacaran kan, dulu kalian itu jalan-jalan kemana kan, dulu kalian itu melakukan ini itu kan, kita semuanya ingat kalian dulu begini begitu dan seterusnya. Sesuatu yang sudah lama terpendam, sesuatu yang sudah lama tidak diingat, sesuatu yang sudah lama tidak pernah dirasakan, sekarang hadir lagi, muncul lagi. Itu grup SMP, ada yang pacarnya ketika SMA, oh dulu ini pacaran, tersambung lagi lewat grup alumni. Setelah itu kemudian muncullah reuni. Setelah di grup alumni, ayo kita reuni, akhirnya reuni. Dan pada akhirnya kemudian ketemulah dengan hal-hal yang itu sudah menjadi masa lalu dan akhirnya terbangkitkan kembali kenang-kenangannya, terbangkitkan kembali masa lalunya, terbangkitkan kembali perasaannya. Di sini ujian kesetiaan ya, tantangan keharmonisan. Next, nomor 2-nya, Bapak-Ibu sekalian, di antara yang juga kita rasakan pada konteks sekarang itu adalah tantangan perkembangan. Next, apa yang dimaksud dengan tantangan perkembangan? Saya cuplikan ringkas saja ya. Ini teorinya Duval dan Miller, 8 tahap kehidupan berumah tangga. Jadi orang hidup berumah tangga itu ada 8 tahapan. Nah, di dalam 8 tahapan ini, pada setiap tahapannya itu ada tantangannya masing-masing. Dan ini sesuatu yang sifatnya ada pada setiap kondisi, sejak dari zaman dulu sampai kapanpun orang hidup berumah tangga itu ya normalnya ya, meskipun tidak selalu seperti ini, tetapi umumnya orang itu ya, itu akan mengalami ketika mereka menjadi pasangan pengantin baru, kemudian keluarga itu akan masuk ke tahapan kedua ketika mereka sudah punya anak, kemudian keluarga itu akan masuk tahap ketiga apabila anak pertama itu sudah masuk prasekolah, kemudian tahapan keluarga itu masuk tahap keempat apabila anak pertama sudah masuk SD, lalu keluarga itu masuk tahap 5 apabila anak pertama sudah masuk SMP, kemudian keluarga itu akan masuk tahap ke-6 apabila anak pertama sudah dewasa, sudah menikah, bekerja, kemudian tahapan ke-7 ketika anak-anak yang di rumah itu semuanya sudah mandiri sehingga tinggal suami dan istri sendiri. Kemudian tahapan ke-8 adalah ketika tinggal satu orang di dalam kehidupan berumah tangga itu, tinggal suami doang atau istri doang, sudah tua, menjadi lansia di situ. Dan kalau kita lihat setiap tahap ya itu punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah ketika kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Setiap ada perubahan level, itu ada yang berubah pada kita, pada keluarga kita. Nah, sayangnya yang sering terjadi adalah kita tidak cukup menyiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan-perubahannya. Misalnya pada contoh dari pasangan baru yang belum menikah, lalu mulai lahir anak pertama. Ini sudah mulai ada yang berubah di antara kita. Di sini ada anak yang sebelumnya belum ada anak. Kemudian apa yang harus dilakukan? Waktu itu seorang laki-laki sudah menjadi ayah, seorang perempuan sudah menjadi ibu beneran karena sudah ada anaknya. Lalu mereka harus menjadi ayah, menjadi ibu. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi ada banyak fenomena, orang itu siap menjadi suami tapi nggak siap menjadi ayah. Ada orang itu siap jadi istri tapi nggak siap jadi ibu. Nah, ini contoh ya bahwa menjadi ayah itu sesuatu yang berbeda dengan menjadi suami. Menjadi ibu itu sesuatu yang berbeda dengan menjadi istri. Inilah yang namanya tantangan perkembangan. Kita terus berkembang, kita terus mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Begitu anak kita sudah mulai masuk preschool, itu situasi rumah kita sudah berbeda. Kita mulai ada peristiwa mengantarkan anak ke TK atau ke PAUD gitu. Memilihkan anak kemudian ketika dia sudah saatnya SD, kita harus memilihkan anak kita untuk nanti masuk SD yang mana. Itu tahapan keempat ketika anak masuk SD, kita juga sudah mulai berkembang lagi. Begitu anak pertama SD, maka sudah punya adik biasanya. Kemudian di satu keluarga, kalau anak pertamanya SD itu ya, bisa kita bayangkan kalau seseorang punya 4 anak saja ya, itu anak pertama kelas 6 SD, anak berikutnya kelas 3 SD, anak berikutnya TK, anak berikutnya itu masih balita misalnya gitu. Itu satu keluarga yang tentu saja di situ ada
perkembangan yang dulunya nggak begitu. Dulunya mereka hanya sebagai suami dan istri, pengantin baru gitu ya. Sekarang di situ sudah ada anak-anak yang semuanya memerlukan perhatian dan seterusnya. Sampai nanti kemudian ketika anak dewasa sudah mulai lepas dari rumahnya, di situ keluarganya sudah mulai berubah lagi. Ada fase launching di mana orang tua harus melepas. Kemudian mulai ada muncul gejala tantangan di situ yang namanya MT. MT itu adalah perasaan kosong karena ditinggal oleh anak-anaknya. Saya itu keluarga tahapan ke-6. Jadi saya sudah harus siap menghadapi fase MT, fase kekosongan di mana anak-anak saya sudah akan mulai meninggalkan saya satu persatu. Ada anak yang sudah menikah, maka dia kemudian hidup dengan keluarganya sendiri. Anak menikah lagi, dia hidup dengan keluarganya sendiri. Dulunya keluarga besar, lalu akhirnya kemudian satu persatu meninggalkan rumah Indo. Ini sesuatu yang kalau kita lihat tidak gampang ya, kita sebagai orang tua untuk bisa melepas anak-anak kita. Ini perlu penyesuaian. Inilah tantangan yang harus dihadapi dan ini setiap keluarga akan mengalaminya. Fase-fasenya akan dialami oleh sebagian besar keluarga kita karena ada keluarga kita yang tidak seperti itu ya karena situasi dan kondisi. Tapi mayoritas keluarga kita akan menghadapi ini. Jadi kita harus bersiap dengan tantangan-tantangan yang muncul akibat dari perkembangan keluarga kita. Oke, next. Yang ketiga, di antara tantangan yang bisa ada dalam keluarga kita pada saat sekarang ini adalah tantangan tentang kesejahteraan. Kenapa soal kesejahteraan? Karena apa ya? Kalau saya istilahkan begini, keluarga-keluarga zaman dulu itu sederhana dalam cara pikirnya, sederhana dalam kehidupannya. Jadi orang-orang zaman dulu itu ya itu cukup dengan apa yang ada. Mereka menanam sesuatu, kemudian mereka hidup dari apa yang mereka tanam, menanam padi, menanam sayur, menanam cabai, menanam berbagai macam hal ya, buah-buahan dan seterusnya. Lalu kemudian hasil panenan itu mereka gunakan untuk hidup sehari-hari dan cukup gitu. Nah sekarang ini kita itu lebih banyak gaya hidup ya. Jadi kita itu terpengaruh oleh gaya hidup. Lagi-lagi simulakra, lagi-lagi kultivasi bahwa kita ngelihat teman kita itu Masya Allah betapa bahagianya. Mereka sekeluarga naik mobil kemana, mereka sekeluarga naik mobilnya bagus pergi kemana. Sesuatu yang kemudian orang itu mencoba mengejarnya. Kesejahteraan seperti itu. Dulu orang tidak perlu mengerti tentang orang lain punya mobil apa tidak, karena memang jarang orang punya mobil pada masa-masa itu ya. Sehingga kemudian mereka hidup apa adanya di antara mereka. Sekarang tawaran mobil setiap hari diiklankan, dipaksa-paksakan orang untuk membeli mobil dengan DP 0 rupiah dan seterusnya. Kemudian biasanya kalau secara tradisional gitu ya, zaman dulunya yang digambarkan naik mobil itu adalah suami nyopir mobil gitu ya. Lalu kemudian di zaman medsos sekarang, ibu-ibu itu bahkan sambil live gitu ya, dia video live gitu, di kameranya atau gadgetnya itu ditaruh di depan setiran mobil, di dashboard itu, kemudian dia sambil cerita, sambil live di Facebook, sambil live di Instagram, ibu ini nyepir mobil sambil bercerita, aku ini lagi dalam perjalanan bla 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 gitu. Nah, penggambaran tentang seorang perempuan naik mobil, kemudian pergi kemana-mana dengan penuh kebebasannya, dengan penuh aktivitasnya, itu adalah bagian dari gaya hidup kekinian yang kemudian itu bisa mempengaruhi orang lainnya. Oh, Masya Allah. Jadi istri itu akan bahagia apabila memiliki mobil, dibelikan mobil oleh suaminya atau membeli mobil sendiri kalau dia mampu untuk itu. Ini sesuatu yang pada akhirnya kita berbicara tentang pengelolaan nafkah, itu kita tidak lagi berbicara tentang untuk makan, untuk pakaian, untuk yang biasanya kita sebut sebagai sandang papan pangan, tapi ternyata lebih dari itu ya. Kemudian kita mulai berbicara tentang gaya hidup, kita mulai berbicara tentang mobil tidak cukup satu di rumah kita, motor harus banyak di rumah kita dan seterusnya, handphone harus beberapa di rumah kita, laptop harus dan seterusnya. Next, ini tantangan kesejahteraan ya. Kemudian berikutnya adalah tantangan pendidikan. Jadi kalau tantangan pendidikan itu terkait dengan bagaimana keluarga kita ini ya, itu kemudian kita merancang tentang pendidikan anak-anak. Misalnya anak kita ini akan kita didik di mana, akan disekolahkan di mana, kemudian bagaimana kita menimbang-nimbang ya anak-anak kita ini, apakah dia masuk ke, apakah homeschooling saja, ataukah anak kita tuh masuk sekolah-sekolah
formal, apakah anak kita masuk pesantren, apakah anak kita masuk full day school atau boarding school dan seterusnya. Ini sesuatu yang kemudian menjadi tantangan karena banyak banget pilihan, banyak banget alternatif. Maka orang tua di antara tantangannya adalah anak-anak kita ada banyak sekali bahaya di luar sana. Kemudian kita harus melindunginya dan kita harus mendidiknya. Persoalannya adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Nah, di sini kemudian ada banyak pilihan yang harus dipilih oleh orang tua dengan cermat. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan sosial. Di antara tantangan sosial itu di zaman kita sekarang ya, bukan hanya zaman sekarang, tapi dalam konteks kita sebagai Muslim dan kita sebagai warga Indonesia. Kenapa saya katakan Muslim dan warga Indonesia? Karena ini lokal, sesuatu yang kemudian akan berbeda dengan konteks negara-negara yang lainnya. Indonesia itu menganut sistem extended family, keluarga besar. Kalau negara-negara barat pada umumnya mereka itu adalah nuclear family. Kalau mereka nuclear family, mereka hanya mengenal suami, istri, dan anak. Itu aja. Jadi suami, istri, dan anak. Makanya begitu kemudian anak sudah lulus SMA, biasanya mereka akan hidup mandiri, entah bekerja atau kuliah, sudah lepas dari orang tuanya. Sebagai warga yang dijamin secara undang-undang, mereka itu bebas dengan pilihannya masing-masing. Maka banyak anak-anak yang setelah lulus SMA itu betul-betul dia lepas dari orang tuanya. Sehingga tinggal orang tua di rumah, suami istri doang ketika anaknya sudah lulus SMA. Karena rata-rata mereka keluarga kecil ya, paling 1 anak atau maksimal 2 anak itu rata-rata keluarga barat. Sementara itu dia tidak ngurusi pihak-pihak lainnya. Nah kalau kita extended family, dampak dari extended family itu ya, itu kalau kita lihat dari segi positifnya, maka kita punya banyak resources. Jadi kalau kita berpikir tentang kekuatan, maka kekuatan kita luar biasa karena extended family. Misalnya contohnya adalah kita kalau lihat di masyarakat di sekitar kita ya, nanti akan kita temukan di Indonesia itu satu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi. Jadi kalau nuclear family itu hanya cuma 2 generasi doang. Kalau nuclear family ya, itu cuma bapak, ibu, dan anak. Sudah itu aja. Kemudian anaknya akan pindah pergi dari rumah orang tuanya ketika sudah lulus SMA, lalu begitu dia menikah, maka dia punya anak, ya sudah, dia dan anaknya. Dan begitu seterusnya, hanya dia dan anaknya, hanya 2 generasi, itu di nuclear family. Extended family, itu satu keluarga, satu rumah itu ya, itu ada 3 generasi, ada 4 generasi, ada 5 generasi dalam satu keluarga. Rumah saya, contohnya di masa pandemi ini, itu kami berkumpul 4 generasi. Generasi paling tua itu adalah generasi ibu mertua saya, karena itu yang masih hidup ya, bapak ibu saya sudah nggak ada, bapak mertua sudah tidak ada, tinggal ibu mertua, tinggal bersama kami, itu generasi tertua yang ada di keluarga kami. Generasi keduanya adalah saya dan istri saya, ini generasi kedua. Generasi ketiganya adalah anak-anak saya. Generasi keempatnya adalah cucu saya sudah punya cucu. Jadi dari 4 generasi itu tinggal di satu rumah yang sama, itu namanya extended family. Extended family ini, itu kalau kita lihat dari segi positifnya, berarti kemudian kita memiliki banyak resources untuk berbagi, resources untuk misalnya kayak sekarang anak-anak pembelajaran jarak jauh, daring. Lalu kemudian karena keluarga besar, maka kita bisa memanfaatkan dalam tanda petik ya, mengoptimalkan untuk kebaikan. Misalnya kakek, nenek, bisakah dia dioptimalkan? Bisakah menemani anak-anak belajar di rumah karena si ayah dan si ibu masih aktif bekerja, sudah tidak work from home, tapi dia sudah kerja keluar, sehingga akhirnya si anak ini siapa yang dampingi? Akhirnya yang dampingi misalnya kakeknya, neneknya. Ini kalau dalam konteks yang positif, maka ini menjadi sesuatu yang sifatnya potensi yang positif gitu ya. Tapi dalam konteks yang negatif, maka extended family itu berarti muncul peluang ya adanya banyak konflik misalnya antara menantu dan mertua dan seterusnya. Nah inilah contoh beberapa tantangan yang ada yang sifatnya itu memang setiap saat, tetapi ada yang sifatnya itu adalah sangat kekinian karena situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam teknologi ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kemudian mengajukan beberapa poin untuk kita menghadapi tantangan-tantangan itu ya. Nomor satunya adalah kita kembali menguatkan pondasi keluarga kita. Ini yang sangat penting ya. Nomor satu adalah menguatkan pondasi keluarga. Apa pondasi keluarga kita? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagai orang beriman, keluarga kita atau kehidupan kita secara umum gitu ya, termasuk dalam kehidupan berkeluarga, pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah SWT. Ketakwaan itulah yang harus kita kuatkan. Bagaimana menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT? Bagaimana menjadi keluarga yang kuat imannya kepada Allah SWT? Dalam situasi apapun, dalam zaman kayak apapun, kalau sekarang dikatakan sebagai revolusi industri 4.0,
nantinya akan generasi kelima revolusi industri, nantinya akan generasi ke-6, generasi ke-7 dan seterusnya. Kita berada di zaman apapun, kita tidak akan menjadi khawatir sepanjang keluarga kita itu adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, maka akan sangat banyak hal yang Allah berikan penjaganya kepada kita semuanya. Misalnya ketika menghadapi masalah. Kalau orang-orang bertakwa, begitu menghadapi masalah, Allah SWT memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dalam perspektif kehidupan berumah tangga, jalan keluar itu ada sangat banyak jenisnya. Ya, jalan keluar makhraja itu ada sangat banyak jenisnya. Ada jalan keluar yang lebar pintunya, dan ada jalan keluar yang sempit pintunya. Jalan keluar yang lebar itu misalnya adalah bagaimana kemudian ketika menghadapi problem-problem ya dalam kehidupan sehari-hari antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Maka di antara jalan yang lebar itu adalah bagaimana kita berdiskusi, mendialogkan, memediasi, membuat komitmen ulang untuk kebaikan dan seterusnya. Bagaimana islah antara suami dan istri itu jalan yang sangat lempang. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bertemu dengan hal yang tidak ideal. Kondisi-kondisi yang tidak ideal, yang ternyata kondisi tidak ideal ini setelah dicoba untuk melakukan berbagai macam upaya solusi, tidak ketemu solusinya. Nah, pada titik tertentu ketika solusi-solusi yang sebetulnya sangat banyak itu tidak bisa menjadikan jalan keluar yang bisa mereka pilih, maka dalam Islam juga ada solusi meskipun itu sempit. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya perceraian itu juga solusi. Ketika menghadapi berbagai macam persoalan yang sudah tidak bisa disatukan lagi. Seandainya dalam Islam itu enggak ada kebolehan perceraian, wah saya tidak bisa membayangkan ya betapa buntu dalam kehidupan kita itu kalau tidak ada pintu perceraian. Tapi pintunya sempit, tidak boleh dimudahkan, tidak boleh untuk sembarangan dilewati. Jadi ini boleh tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat karena dia adalah bagian dari solusi. Jadi kalau kita memahami bahwa perceraian sebagai satu solusi, maka kita akan melihat bahwa ini menjadi rangkaian panjang dari proses mencari jalan keluar itu. Begitu jalan keluar dengan segala macam caranya tidak ketemu, ternyata ujungnya nanti adalah bahwa mereka memang sudah tidak bisa disatukan lagi, berpisah juga sebagai bagian dari solusi. Jadi makhroja, jalan keluar itu ada sangat banyak. Saya sebagai konselor keluarga dari tahun 2000 ya sampai sekarang hampir 20 tahun di ruang konseling itu kami memahami. Jadi di antara hikmah syar'i, mengapa Islam itu membolehkan perceraian meskipun itu diberikan pintu yang sangat sempit oleh agama, itu adalah karena kami menyaksikan di ruang konseling itu ya, ada peristiwa-peristiwa tertentu, kejadian-kejadian tertentu, situasi tertentu yang menurut kami, menurut pengalaman kami di ruang konseling itu, memang ini sudah tidak bisa disatukan. Jadi tidak seluruh persoalan yang kami tangani di ruang konseling itu nanti ujungnya bisa islah. Kita semuanya mengharapkan islah, perbaikan. Tapi ada situasi dan kondisi tertentu yang kami lihat bahwa ternyata ini nggak bisa islah. Jadi sudah diupayakan berbagai macam cara, ternyata tidak bisa islah. Nah pada kondisi tidak bisa islah seperti ini, solusi yang diberikan oleh Islam adalah berpisah. Nah itulah sebabnya maka di zaman Nabi SAW juga dijumpai ya sahabat yang bercerai, itu untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwa itu bukan sesuatu yang sifatnya boleh dirancang-rancang atau boleh direncanakan, tetapi itu sebagai satu bagian dari solusi. Dan kalau itu memang solusinya harus berpisah, itu juga satu solusi yang memang dibolehkan oleh agama dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, jadi bagi orang yang bertakwa itu selalu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Bahkan ketika dalam situasi pandemi, kemudian kesulitan ya di dalam menghadapi kehidupan ekonomi berat karena misalnya usahanya terpuruk, kemudian di antara para suami ada yang ke PHK, di antara istri yang dulunya jualan dengan leluasa sekarang nggak bisa jualan dan seterusnya. Suami ke PHK, istrinya kemudian mendapatkan risiko-risiko dari pandemi ya yang tidak bisa melaksanakan lagi kegiatan ekonomi misalnya begitu. Ini terpuruk secara ekonomi. Kalaupun sulit secara ekonomi, kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah juga memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi orang yang bertakwa pada Allah SWT.
Kalaupun kemudian kita merasa bahwa situasinya berat, situasinya sangat rumit, situasinya sangat tidak mengenakkan gitu ya, tidak peduli seberat apa, serumit apa, sekeras apa masalah yang dihadapi. Kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Allah mudahkan semuanya. Allah berikan mudah bagi semua urusan-urusan kita. Hal-hal yang menekan perasaan kita, hal-hal yang menekan jiwa kita, perasaan-perasaan berat karena beban-beban masalah, himpitan-himpitan persoalan dalam kehidupan. Bagi orang yang bertakwa, Allah lapangkan itu semuanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Allah SWT menyatakan kepada Nabi SAW, bukankah kami sudah lapangkan bagimu dadamu atas sesuatu yang menekan kamu. Jadi Nabi SAW juga dalam kehidupan dakwah beliau, dalam kehidupan beliau melaksanakan tugas sebagai Nabi dan Rasul, beliau menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam kehidupan. Ada tantangan di luar sana ya, yang kemudian masyarakat yang menentang beliau, tetapi juga ada situasi-situasi keluarga yang menekan. Misalnya sampai ada amul hazan, bagaimana kematian Khadijah, bagaimana kematian paman beliau yang melindungi beliau, itu menjadi tekanan tersendiri bagi beliau. Jadi berbagai macam tekanan itu membuat beliau menjadi sangat berat di dalam menghadapi kehidupannya. Sehingga kemudian Allah nyatakan, siapa yang sebetulnya bisa mengangkat beban itu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah angkat darimu beban yang menghimpitmu itu? Alladzi anqadha dhahrak, yang menindih dadamu, menyesakkan dirimu. Jadi sesuatu yang membuat kita nggak nyaman itu ya Allah yang mengangkatnya. Bagi orang bertakwa, Allah angkat kesulitan-kesulitan itu. Allah angkat beban-beban itu. Menjadi kita nyaman dalam menghadapi kehidupan. Maka Allah berpesan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas masalah apapun, tantangan-tantangan kayak apapun, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam perspektif ketahanan nasional itu ada istilah ketahanan keluarga. Jadi ketahanan nasional itu terdiri dari berbagai macam komponen. Misalnya ada ketahanan di bidang ideologi, ketahanan di bidang sosial, ketahanan bidang ekonomi, ketahanan pangan. Ada di antaranya adalah ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga itu dipahami sebagai kondisi dinamis yang dimiliki oleh satu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan. Nah, ini definisi dari Lemhanas ya, Lembaga Ketahanan Nasional, yang itu kemudian juga menjadi pernyataan di dalam undang-undang. Kondisi dinamis satu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jadi yang menghadapi situasi tantangan di zaman sekarang, yang harus kita miliki itu adalah keuletan dan ketangguhan. Untuk apa? Untuk menghadapi, kalau dalam istilahnya Lemhanas itu ATHG. ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Jadi kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, ATHG. Baik ATHG itu datangnya dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar. Baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung. Nah, ini yang kita upayakan ya, dengan menguatkan ketakwaan itu adalah untuk menguatkan ketahanan di dalam keluarga kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang ulet dan tangguh. Ya, dicetak menjadi keluarga yang ulet dan keluarga yang tangguh, dicetak menjadi pribadi yang ulet dan pribadi yang tangguh. Kalaupun kemudian di antara kita semuanya ya, di antara Bapak Ibu sekalian, ada yang harus menghadapi kehidupan itu sendirian dengan menjadi single parent, maka ini semuanya harus dihadapi dengan keuletan dan ketangguhan. Ketakwaan kita itu akan mengantarkan kita menuju kepada keuletan dan ketangguhan. Jadi kalau bahasanya John DeFriend dalam Strong Family itu, dia mengatakan bahwa setiap keluarga itu punya kekuatan. Kata John DeFriend di prinsip Strong Family itu ya, semua keluarga itu punya kekuatan. Bahkan kata John DeFriend, bahkan pada keluarga yang paling lemah sekalipun, keluarga yang paling rapuh sekalipun, di dalam keluarga yang paling rapuh itu selalu dijumpai adanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan kekuatan keluarga. Nah, inilah kalau kita lihat dalam konteks value, dalam konteks nilai, maka kita sebagai orang beriman yang perlu kita kuatkan dalam keluarga kita ini adalah keimanan dan ketakwaan kepada
Allah SWT. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita, maka kita akan memiliki keuletan dan ketangguhan. Ulet menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, tangguh menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang akan menimpa kita di sepanjang perjalanan. Jadi ketahanan keluarga itu diukur dari seberapa besar keluarga itu memiliki keuletan dan ketangguhan yang digunakan untuk menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datangnya dari dalam maupun dari luar, yang datangnya yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, yang itu ATHG tadi itu ya, itu bisa merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga. Nah, jadi takwa, kita berbicara tentang pondasinya nih ya, Bapak Ibu sekalian, takwa inilah pondasi yang paling utama. Next, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di antara yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu sekalian, selain menguatkan pondasi takwa, juga kemudian kita semakin mengupayakan kualitas diri kita itu sesuai dengan arahan dari Nabi SAW. Nabi SAW memberikan arahan kepada laki-laki untuk menjadi suami yang baik. Nabi SAW memberikan arahan kepada kaum perempuan untuk menjadi istri yang baik. Nah, kalau di dalam keluarga kita itu suami dan istri selalu meningkat kapasitasnya, selalu meningkat kebaikannya, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka insya Allah ini akan terbentuk kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan keluarga di masa kini. Ya, jadi tadi bekal takwanya sudah. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sebagai laki-laki? Misalnya ya, sebagai suami, Nabi SAW mengarahkan pada suami agar selalu menjadi suami yang paling baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku, Nabi SAW, adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Jadi dibandingkan dengan semua para laki-laki, dibandingkan dengan semua para suami, maka Nabi SAW adalah orang yang paling bagus sikapnya kepada istrinya. Nah, ini adalah contoh bagaimana Nabi SAW memberikan arahan agar kaum laki-laki itu selalu memiliki sikap yang terbaik bagi istrinya. Next, di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan khiyarukum linisaihim khuluqan. Diawali dengan akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Akhlak dia terbaik kepada istrinya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengarahkan kaum laki-laki, mengarahkan para suami agar menjadi suami yang berlaku paling baik kepada istrinya. Maka kalau dikatakan siapakah laki-laki yang paling baik, adalah laki-laki yang paling pandai memuliakan istrinya. Laki-laki yang paling pandai menghargai istrinya. Laki-laki yang paling pandai memberikan kenyamanan kepada istrinya. Laki-laki yang paling lembut kepada istrinya. Itulah laki-laki yang paling baik. Nabi SAW dalam hadis yang lainnya mengatakan urfuk bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada istri kalian. Jadi qawarir itu jamak dari koruroh. Koruroh itu adalah gelas kaca. Maka urfuk bil qawarir artinya berlaku lembutlah kamu kepada gelas kaca itu, kepada istri. Istri digambarkan sebagai gelas kaca. Gelas kaca itu mudah retak, mudah pecah. Maka berhati-hatilah. Tidak boleh mengkasarinya. Tidak boleh melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada dirinya. Tidak boleh melakukan hal yang menyakitinya. Jadi laki-laki yang paling baik, kata Nabi SAW, bahkan penggambarannya, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, beliau jelaskan bahwa penjelasan tentang orang terbaik ini ya, ini bukan hanya penggambaran soal sosok suami, tapi sosok manusia yang paling baik. Siapakah manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik adalah yang paling pandai memuliakan istrinya, yang paling pandai berlaku lembut kepada istrinya, yang paling pandai menghargai istrinya, yang paling pandai membahagiakan istrinya. Itulah laki-laki yang paling baik. Yang paling baik akhlaknya, perilakunya kepada istrinya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kelembutan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana santun beliau kepada istri beliau. Kemudian di sisi yang lainnya, kalau kita lihat di sisi sang istri, maka Nabi SAW juga memberikan arahan yang sama agar istri menjadi istri yang paling baik bagi suaminya. Ketika mengarahkan kaum laki-laki, Nabi SAW mengatakan agar menjadi laki-laki yang berlaku paling baik kepada keluarganya. Tetapi ketika Nabi SAW mengarahkan kepada istri, Nabi SAW mengarahkan agar menjadi istri yang paling baik kepada suaminya. Yaitu ketika ditanyakan ayu nisa khair ya Rasulullah. Siapakah perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan allati tasruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi malihi wa tidak menyelisihi suami itu
di dalam harta dan kehormatannya fima yakrah, dalam sesuatu yang tidak disukai oleh suami itu. Jadi dalam konteks yang pertama tadi dinyatakan oleh Nabi SAW adalah alati tasruhu idanadoro. Perempuan yang paling baik, istri yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Dan Imam As-Sindi memberikan penjelasan tentang tasruhu idanadoro itu artinya adalah perempuan atau istri yang menarik secara fisik, cantik secara fisik, dan baik secara akhlak. Nah, itu perempuan yang paling baik ya. Jadi perempuan yang paling baik dalam hadis ini tadi dijelaskan oleh Imam As-Sindi sebagai perempuan yang menarik secara fisik dilihat oleh suaminya itu. Jadi cantik secara fisik dilihat oleh suaminya. Dan baik secara perangai kepada suaminya. Jadi baik secara lahir maupun baik secara batin. Itulah yang akan membentuk sosok karakter istri yang disukai oleh suaminya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kaum perempuan agar berlaku baik kepada suaminya karena suami itu adalah fa innama huwa jannatuki wa naruki fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu, sikap kamu kepada suami kamu, karena suami kami itu bisa menjadi pintu surgamu dan bisa menjadi pintu neraka kamu. Jadi ini berhati-hati bagi kaum perempuan supaya kemudian bisa berinteraksi dengan baik kepada suaminya. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, keadilan Nabi SAW, keadilan Islam adalah meletakkan pengarahan kepada kaum laki-laki setara dengan pengarahan kepada kaum perempuan. Nabi SAW menyuruh kaum laki-laki untuk menjadi suami yang terbaik, dan Nabi SAW menyuruh kaum perempuan untuk menjadi istri yang paling baik. Kalau dalam keluarga kita ada suami yang baik, ada istri yang baik, maka mereka akan mudah menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan berumah tangganya. Nah inilah pondasi yang kedua yang sangat kokoh Bapak-Ibu sekalian ya. Bagaimana agar keluarga itu menjadi memiliki keuletan, ketangguhan menghadapi tantangan-tantangan masa kini, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Maka yang harus kita lakukan nomor satu adalah dengan menguatkan pondasi yaitu ketakwaan pada Allah SWT. Nomor duanya adalah kita meningkatkan kapasitas kebaikan kita dengan mengikuti arahan dari Nabi SAW. Menjadi suami yang terbaik dan menjadi istri yang terbaik. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Kalau masih ada waktu ya bisa kita gunakan untuk berdiskusi bagaimana kita mengantisipasi dan menghadapi tantangan-tantangan keluarga pada masa kini. Saya kembalikan pada pembawa acara. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz Cahyadi Karyawan ya, Ayah Bunda dan seluruh yang hadir pada Thalabul Ilm pada sore hari ini. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Ustaz Ca. Tentunya ada sudah persiapan pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan dari Ayah Bunda. Dipersilahkan, waktu masih kurang lebih ada sekitar 15 menit kita optimalkan, mumpung kita masih bersama dengan pakarnya ini, pakar keluarga. Kita berharap bahwa insya Allah keluarga besar Nurul Islam senantiasa dikuatkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi tantangan keluarga masa kini, dan semua keluarga tentu punya cerita yang berbeda-beda, seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz. Monggo Ayah Bunda, silakan bisa dituliskan di chat secara khusus, atau mungkin langsung disampaikan. Gimana? Ustazah Nanda. Ya. Izin bertanya. Ya, mungkin bisa dibuka ya. Di unmute-nya bisa dikondisikan sehingga Ustazah Nanda. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya bagaimana, tadi kan ada tahapan-tahapan dalam berumah tangga. Nah, bagaimana kita mempersiapkan untuk agar lebih siap memasuki tahapan keluarga selanjutnya? Iya. Terima kasih. Kita jawab satu persatu ya, Pak. Yes. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya, Bu Nanda. Jadi memang ini salah satu problem di dalam kehidupan kita di berumah tangga ini ya, yaitu perhatian terhadap edukasi. Jadi gini, biasanya kita kalau berbicara tentang edukasi itu adalah misalnya menyiapkan pranikah. Misalnya kita membuat seminar pranikah, pelatihan pranikah, daurah-daurah pranikah, dan seterusnya. Nah, padahal daurah pranikah itu tidak mungkin bisa memberikan pembekalan itu
di dalam seluruh aspeknya, nggak mungkin. Jadi kalau kita membuat seminar pranikah sehari atau 2 hari, atau kalau di berbagai tempat itu ya, saya pernah membuat sekolah pranikah itu kerjasama dengan kampus Undip, UNES Semarang, yang kita gelar dalam 9 kali pertemuan. 9 kali pertemuan itu tiap pertemuan ada 2 materi, berarti mereka mendapatkan 18 materi dalam satu paket itu. Tetapi itu tentu saja itu hanya hal yang bisa mereka gunakan untuk persiapan di dalam kehidupan pernikahan sampai nanti keluarga pada level 1 ya. Jadi bagaimana mereka menghadapi pernikahan itu, proses nikahnya kayak apa, cara mencari jodoh kayak apa, kriteria kayak apa, proses khitbah kayak apa, atau sebelum khitbah ta'aruf kayak apa, khitbah kayak apa, akad nikah, walimah, dan seterusnya. Lalu kemudian hidup berumah tangga pada tahun-tahun awal itu kayak apa gitu ya, sebagai suami, sebagai istri, hak suami, hak istri, dan seterusnya gitu. Begitu kemudian mereka sudah punya anak, maka diperlukan ilmu baru, keterampilan baru. Bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, bagaimana kemudian kita bisa berperan secara kolaboratif antara ayah dan ibu di dalam pengasuhan anak sejak dalam masa kandungan dan sampai setelah anak ini lahir. Dan seterusnya ini perlu ilmu baru. Kemudian setelah anak ini mulai tumbuh kembang ya, dia menjadi balita, dia menjadi batita, dia masuk ke playgroup, dia masuk ke TK, itu butuh ilmu bagaimana menghadapi anak balita dengan segala ulahnya. Bagaimana kita bersikap kalau anak tantrum, ayah bagaimana, kalau dia meminta dengan meraung-raung, bapak ibu harus bagaimana, dan seterusnya. Ini sesuatu yang ada ilmu yang diperlukan dan tidak cukup diberikan semasa-masa pranikah, gak mungkin. Ini sesuatu yang harus diberikan secara terus-menerus. Demikian pula ketika anak sudah SD, bagaimana berdialog dengan anak SD, bagaimana kemudian kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelektual mereka, dan seterusnya. Lalu begitu anak sudah mulai remaja, kita mulai berhadapan dengan anak remaja, problematika remaja SMP dan SMA, bagaimana bersikap pada situasi anak-anak kita itu remaja. Ini sesuatu yang tidak mungkin kayak begini ini disampaikan semuanya sebelum menikah, nggak mungkin. Jadi oleh karena itu ilmu juga berkembang, edukasi juga berkembang. Apa yang harus kita ketahui, sesuatu yang harus berkembang, ilmunya terus-menerus dituntut ada perubahannya, termasuk kesiapan-kesiapan mental dan spiritual dari kita sebagai orang tua. Jadi biasanya kita mengatakan persiapan mental atau persiapan menjelang pernikahan. Lah, padahal persiapan itu bukan hanya menjelang pernikahan. Persiapan itu adalah untuk setiap melewati perubahan-perubahan fase. Bersiap punya anak, bersiap kalau punya anak 1 ya, nanti ada anak kedua, ada anak ketiga. Bersiap punya anak kedua, bersiap punya anak ketiga. Lalu kemudian anak kita, kalau Bapak Ibu bayangin, saya kira yang saya ceritakan ini sebagiannya dialami atau mungkin malah sebagian besar dialami oleh Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin yang ikut ini adalah umur-umur produktif. Itu misalnya ya, Bapak Ibu ini diantaranya ada anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD, anak keempat TK. Udah saya ambil contoh 4 saja ya. 1-nya SMA, 1 SMP, 1 SD, 1 TK. Coba, dalam situasi keluarga yang kayak begitu, orang tua itu dia menjadi guru dari 4 level. Guru bagi anak SMA, guru bagi anak SMP, guru bagi anak SD, guru bagi anak TK. Coba, itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk kita jalani itu. Pada situasi di mana kemudian ada anaknya yang dapat PR itu dan bertanya, dan orang tuanya, aku sudah nggak tahu itu pelajarannya. Jadi sesuatu yang kemudian kita ngelihat bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan berumah tangga kita itu bukan hanya soal menemani mengerjakan PR-nya, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian orang tua ini selalu memberikan backup, selalu memberikan penguatan kepada anak untuk dia bisa mandiri menyelesaikan berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Jadi kalau cuma ngerjain PR mungkin kita bisa googling dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita memandirikan, memberikan kemampuan untuk mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu yang terus berkembang. Sampai tadi saya cerita ketika saya sudah di level ke-6 dalam kehidupan berumah tangga ya, saya juga harus memerlukan pembelajaran baru. Belajar menjadi orang tua yang akan mengalami masa yang disebut sebagai MT, kosong. Karena biasanya saya di rumah dengan banyak anak, begitu kemudian anak saya sudah mulai satu persatu meninggalkan rumah, mereka punya kehidupannya masing-masing, mereka punya kehidupannya masing-masing, maka saya akhirnya di rumah hanya berdua dengan istri, misalnya gitu ya, tinggal berdua saja, dan pada akhirnya kami berdua akan
mengalami kekosongan kalau kami tidak siap dengan ini semuanya. Jadi begitu kemudian kita bersiap, maka kita akan mengerti, oh inilah tugas sebagai orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah di fase launching, fase ke-6, tetapi dia mentalitasnya masih mentalitas fase ke-4. Dampaknya nggak bisa ngelepas anak. Ini juga sesuatu yang tidak ada persiapan pada orang tua itu. Jadi kalau kita bicara tentang persiapan, maka persiapan itu sepanjang kehidupan kita. Tidak ada selesainya. Tidak cukup kita mengatakan persiapan menjelang nikah. Loh, padahal persiapan menjelang anaknya remaja, persiapan menjelang launching anak, persiapan menjelang pernikahan anak, persiapan menjelang menjadi kakek dan nenek. Itu persiapan. Kita butuh siap mental, siap spiritual, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang kita perlukan adalah edukasi. Bagaimana kemudian kita melakukan pembelajaran, baik yang kita lakukan secara mandiri, kita terus-menerus berusaha untuk belajar, menggali ilmunya, menggali konsepnya ya. Kalau bisa mandiri karena sekarang bisa belajar dari berbagai sumber terbuka ya melalui internet, tetapi juga pada sisi yang lainnya, saya kira forum seperti yang dihadirkan oleh Nurul Islam ini, itu adalah contoh edukasi itu. Jadi bagaimana kemudian sekolah-sekolah itu juga ikut menyelenggarakan SOT, sekolah orang tua, di mana kemudian kita sebagai orang tua itu belajar ya, dan pembelajaran kita tidak berhenti hanya karena sudah selesai kuliah, tapi pembelajaran kita terus-menerus, karena waktu kita kuliah kita nggak belajar tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang harus menghadapi anak remaja, bagaimana orang tua yang harus melepas anaknya, bagaimana menjadi orang tua yang nantinya dia punya besan, dia punya menantu, dia punya cucu, dan seterusnya. Itu semuanya butuh persiapan, itu semuanya butuh ilmu. Nah inilah yang bisa dilakukan selain belajar mandiri, juga kemudian fasilitasi dari lembaga-lembaga, seperti sekolah membuat sekolah seperti ini ya, atau saya sangat appreciate kalau di Jogja ini adalah salah satu sekolah. Saya kira banyak sekolah, tapi saya hanya tahu salah satunya ya, itu ada sekolah yang membuat sekolah untuk orang tua itu berjenjang sampai levelnya senior school. Jadi senior school itu intinya untuk orang tua yang kalau dalam definisinya teori Duval Miller tadi itu sudah level 6, 7, dan 8. Jadi kalau level 6 itu orang tua ini sudah mulai melepas anaknya sudah mulai mantu, sudah mulai dia punya besan, sudah punya mulai cucu gitu ya. Kalau level 7 itu berarti suami istri itu sudah anaknya mandiri semuanya. Kalau bahasa Jawanya mentas, anaknya wis mentas kabeh, anaknya sudah mandiri semuanya, itu berarti level 7. Level 8-nya tinggal satu orang, tinggal kakek seorang diri atau tinggal nenek seorang diri. Nah, ada satu sekolahan, ya saya berharap ada banyak sekolah seperti itu, tapi kebetulan saya pernah diminta ngisi di salah satu sekolahan, di mana jenjang sekolah orang tua yang diselenggarakan oleh sekolah itu sampai mencapai level senior school. Jadi bukan hanya ngurusi anak-anaknya yang ini orang tua bagi anak yang SD, orang tua yang mendapatkan pembelajaran itu ya, untuk orang tua TK, orang tua SD, orang tua SMP, tapi ternyata sampai orang tua yang betul-betul sudah manula itu diberikan kesempatan untuk belajar. Apa temanya? Bersiap husnul khotimah, menjadi orang tua yang produktif, menjadi orang tua yang bahagia, menjalani kehidupan dengan produktif, menjalani kehidupan dengan sehat, dan seterusnya. Banyak banget yang bisa kita pelajari, karena kalau ayatnya waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kita sudah minta pada Allah SWT, Rabbana hablana min azwajina, kita udah dikasih pasangan, wa dzurriyyatina, kita sudah dikasih anak-anak, qurrata ayun, yang mereka itu menjadi penyejuk mata hati kita. Lalu kemudian kita nggak selesai di situ. Waja'alna lil muttaqina imama. Kita sebagai orang yang sudah tua, mungkin sudah kakek, mungkin sudah menjadi nenek, tetap menjadi lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Artinya apa? Pemimpin itu menginspirasi, memotivasi, menjadi contoh kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah semakin tua, harus bisa menjadi contoh kebaikan. Ya, artinya kita juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin meskipun sudah kakek tua, sudah nenek tua gitu ya. Tetaplah produktif, tetaplah memberikan kebaikan, dan itu butuh edukasi. Nah ini edukasi yang berkesinambungan, ini yang tidak ada di negeri kita ini. Pemerintah belum hadir dalam upaya memberikan edukasi bagi sepanjang rentang kehidupan manusia. Pemerintah belum hadir. Jadi pemerintah baru hadir dalam sekolah-sekolah formal. Tapi pemerintah belum hadir dalam memberikan edukasi untuk semua rentang kehidupan kemanusiaan, itu diserahkan kepada masing-masing individu gitu ya. Nah kadang-kadang ini yang tidak tersiapkan dengan baik. Demikian, enggak, kalau masih ada yang lain dipersilakan. Baik Ustadz, masih satu ini dari Bunda, sekarang dari Bapak nih, dari Ayah Heri Ismanto. Ini menanyakan bagaimana mendidik anak yang saat ini gadget sangat mengganggu, kata beliau, buat game, YouTube, medsos.
Kemudian keterkaitan kapan kira-kira bisa mengenalkan untuk gadget ini kepada anak-anak, sehingga mereka bisa menggunakannya dengan hal yang positif. Monggo Ustaz, itu pertanyaan dari Jadi Ayah Herismanto. umurnya memang akan berbeda-beda cara kita mensikapi. Misalnya untuk anak yang masih bayi, ya, untuk anak yang PAUD, untuk anak TK, untuk anak SD, SMP, SMA, dan kuliah, ini tentu sikap kita berbeda-beda. Kalau anak itu masih sangat kecil, ya, tentu pembatasannya harus sangat ketat. Misalnya bayi itu jangan sampai terlalu banyak terpapar oleh gadget, sehingga orang tuanya harus pandai-pandai untuk memberikan pengalihan-pengalihan. Seperti misalnya sama-sama cerita, maka ada cerita yang bisa didapatkan dari buku, dari ensiklopedia, meskipun yang sama itu juga bisa didapatkan dari internet. Jadi kalau di zaman sekarang itu, mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu ini masih memiliki putra-putri yang masih kecil, Bapak Ibu masih produktif, ini ibunya masih mungkin untuk melahirkan lagi, itu artinya masih produktif, maka jangan pelit untuk investasi membeli buku-buku dan ensiklopedia bagi anak-anak kita. Jadi kami dulu waktu masih pengantin baru, kemudian sudah mulai kehamilan anak pertama, kami dengan segala keterbatasan ekonomi, ya, saya masih kuliah, istri saya masih kuliah gitu. Jadi kita belum memiliki kecukupan ekonomi, tapi kami berusaha untuk nabung supaya kemudian bisa membeli ensiklopedia. Jadi sampai akhirnya kemudian anak pertama saya lahir, itu kita sudah memiliki beberapa ensiklopedia. Nanti begitu punya uang beli ensiklopedia lagi, begitu punya uang beli ensiklopedia lagi. Jadi di rumah kami banyak sekali ensiklopedia. Dan menariknya adalah ensiklopedia yang dulu kami beli pertama kali, yang kami gunakan untuk mendidik anak pertama kami, itu akhirnya sekarang ensiklopedia itu bisa dibaca oleh anaknya anak pertama saya itu. Jadi menjadi pembelajaran bagi cucu saya. Artinya apa? Kalau kita mengatakan ensiklopedia itu harganya mahal, itu sebetulnya tidak. Karena ternyata dia generasi ke generasi. Jadi makanya kalau memilih ensiklopedia yang bermanfaat, misalnya Muhammad Teladanku, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sahabat-sahabat nabi, kisah pahlawan-pahlawan Islam gitu ya. Sehingga kita membacakan itu sejak dari masih kecil. Dia masih balita, dia baru lahir yang kita anggap belum ngerti apa-apa, kita sudah membacakan kisah-kisah keteladanan para nabi di dekatnya. Seakan-akan dia nggak mendengar, tapi kemudian kita tetap membacakan. Orang tuanya membaca melalui buku, bukan lewat gadget. Ya, jadi itu pembiasaan supaya anak kita tuh dekat dengan buku, bukan dekat dengan gadget. Sehingga kalau orang tuanya malas, mahal itu, sekarang semuanya di internetnya aja ada. Kalau pengen ngerti kisah nabi, baca di internet aja, iya ada betul. Tapi itu nanti dampaknya adalah dari kecil kita sudah membiasakan anak kita terpapar dengan gadget karena orang tuanya tidak mau membacakan ensiklopedia. Jadi kalau yang kita baca itu ensiklopedia, anak itu sudah ngelihat dari kecilnya, dari bayi, anak itu sudah dekat dengan buku, dekat dengan ensiklopedia. Jadi dia akan ngerti, itu orang tuanya itu membacakan dari buku, sehingga kemudian nanti ketika dia sudah tambah gede, dia akan mudah kembali didekatkan kepada buku. Meskipun gadget nggak mungkin untuk dihindari ya, karena memang itu kebutuhan di zaman kita sekarang, apalagi di masa daring nggak mungkin untuk dihindari. Tetapi kita memiliki batasan-batasan. Nah batasannya kita dialogkan. Tentu batasan kita di masa pandemi itu lebih longgar dibandingkan dengan zaman dulu. Saya sebelum ada masa pandemi, kami di keluarga ya, itu sebelum ada masa pandemi kemarin, anak-anak kami yang masih SD nggak boleh pegang gadget. Tapi seandainya itu terjadi zaman sekarang, nggak mungkin, sekarang tugasnya pakai gadget. Jadi tentu saja batasan-batasan ini berbeda antara batasan di masa normal yang tidak pandemi dengan batasan ketika kita sedang berada di pandemi. Yang paling penting adalah adanya batasan yang kita berikan kepada anak, dialog dengan anak, kemudian kita melakukannya dengan disiplin. Artinya begini, jam berapa dia boleh gadget dan kemudian kita mendampingi pada saat dia belajar daring sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing, karena ada orang tua yang sudah kerja tidak lagi di rumah gitu ya, sehingga tidak bisa mendampingi, tapi kemudian mereka memiliki batasan-batasan yang kemudian terus-menerus diobrolin dengan si anak itu. Nah disinilah kalau kita lihat ya, batasan kita tentu tidak seperti ketika di masa-masa normal, kita memiliki toleransi-toleransi yang berbeda dibandingkan dengan di masa normal kemarin, karena ruangan-ruangan ekspresinya sangat berbeda. Kenapa kami dulu berhasil membuat anak itu tidak pegang gadget selama masa SD? Karena ruangan ekspresinya sangat luas. Pulang
sekolah gitu ya, itu main kemana sama teman-temannya, bermain sepak bola, bermain sepeda, bermain keliling kampung dan seterusnya. Sampai rumah sudah maghrib, habis maghrib dia dia ngaji, ngurusin PR segala macam, sampai isya, habis isya tidur, selesai. Nah kalau di masa pandemi nggak bisa kemana-mana, ya sudah di rumah terus, bosen, boring, nggak bisa kemana-mana. Lalu kemudian kalau kita tidak bisa memberikan dispensasi kepada anak kita, itu juga akan menjadi tidak nyaman bagi si anak kita. Tapi kalau kemudian kita tidak punya batasan, membahayakan bagi anak kita. Di sini letaknya pandai-pandainya kita membangun berbagai macam komunikasi dengan anak kita. Tidak kaku di dalam kita memberikan batasan, dalam artian kaku itu sampai nggak boleh sama sekali, tetapi juga tidak membebaskan sampai akhirnya seakan-akan tidak ada batasan sama sekali. Nah di sini ya pentingnya kita berkolaborasi untuk antara suami dan istri dan kemudian bagaimana kita bisa menerapkan ini ke anak kita. Dan tentu saja juga dengan bantuan para guru, pihak sekolah ya, yang bagaimana di masa yang sulit seperti sekarang kita pahami bersama ya, para guru juga sulit, pihak sekolah juga sulit, pihak yayasan juga sulit, orang tua murid juga sulit karena guru juga orang tua murid gitu ya. Jadi anaknya juga sekolah, para guru ini satu sisi dia harus ngajar daring, tapi si yang lainnya juga mendampingi anaknya yang daring dan seterusnya. Jadi pada akhirnya kita semuanya mengalami kesulitan-kesulitan yang memang berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kalau misalnya mendidik anak secara umum gitu ya, kita semuanya punya kesiapan untuk melakukan itu. Tapi begitu ditambah di masa pandemi, lah itu yang berbeda. Karena ruangan-ruangan ekspresinya menjadi sangat terbatas, ruangan sosialnya menjadi tidak ada, anak kita yang bisa mestinya kalau di masa tidak pandemi bisa kemana-mana, punya ruangan-ruangan ekspresi yang luar biasa, di masa pandemi nggak bisa semuanya, jadi akhirnya tumpah ruah semuanya. Sisi-sisi emosinya tumpah di dalam rumah, kemudian ketemu lagi dengan emosi ayah, emosi ibu, rumah isinya marah-marahan terus-menerus kalau kemudian kita tidak pandai untuk mengelolanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita untuk terus-menerus untuk berkolaborasi dalam konteks yang positif ya, ayah, ibu, anak, ayo kita berbicara dari hati ke hati sebagai orang-orang yang saling mencintai demi kebaikan bersama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Semua kebenaran dari Allah SWT, kesalahan dari salah saya sendiri. Astagfirullahaladzim wa lakum. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan rezeki kita lancar dan penuh berkah. Dan mudah-mudahan kelak kita bertemu di jannah surganya Allah SWT. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali normal beraktivitas seperti sedia kala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Cahyadi Takaryawian. Semoga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dimudahkan rezekinya. Dan insya Allah nanti bisa ketemu lagi di forum kita, di parenting. Insya Allah tunggu ya Ayah Bunda. Tadi sudah diberikan banyak mutiara-mutiara dan sekarang tinggal mengaplikasikan. Kita berfastabiqul khairat dalam keadaan apapun. Tadi disampaikan bahwa bekal takwa dan keimanan itu harus selalu ada. Dan kita saling mengingatkan dalam satu keluarga agar insya Allah kita nanti dipertemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Cahyadi yang sudah membersamai kita dan juga Ayah Bunda semuanya terima kasih ya dengan berbagai aktivitas tadi kita lihat ada yang di mobil, ada yang sedang jalan, semuanya dilakukan sebagai sebuah kesungguhan bagi kita semua. Keluarga besar Nurul Islam ingin memberikan yang terbaik agar kita bisa menjadi aset untuk bangsa ini dan insya Allah nanti sukses dunia dan akhirat. Saya Budi Supraitno dalam mengantarkan kegiatan pada sore hari ini mungkin banyak kekurangan. Dan diucapkan banyak terima kasih Ayah Bunda dari Yayasan Nurul Islam, juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ayah Bunda sekalian. Dan jangan lupa untuk disampaikan bahwa ini PPDB ya dari KBTK Nurul Islam dan juga dari SD dan SMP Nurul Islam. Nurul Islam sudah mulai membuka penerimaan pendaftaran siswa baru. Dimohon kepada Ayah Bunda juga ikut mempromosikannya pada khalayak ramai. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz.